di jalan hidup yang lurus dan juga benar yang selalu kita nantikan bersama. Ini juga yang tentu saja diupayakan oleh bintang tamu kita. Kali ini bagi-bagi ambiar kita hadirkan bintang tamu yang mantap berhijab. Ini dia Cory Pamela. Selamat pagi. Makin segar, makin cantik, makin ceria. Cory Pamela, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Udah menyempatkan waktunya datang ke sini, Kak. Sama-sama, aku juga seneng diundang ke sini lagi bisa ngobrol-ngobrol. Coba Cory Pamela satu kalimat yang bisa menggambarkan perasaan kamu setelah mantap menggunakan hijab. Sekarang ya, Ya. Tenang. Tenang, aku satu kalimat, Masya Allah jadi lebih tenang lah pokoknya. Itu satu kata ya, tapi udah tenang sih aku. Tenang ya. Tenang. Oke, semoga selalu tenang Amin, ya. amin, amin. Kita mau kasih lihat buat sahabat ambiar, ini dia Cory Pamela yang mantap untuk berhijab. Iya, Masya Allah, ya ampun. Cory, sekarang tuh usia kamu berapa ya? Aku tahun ini 36. 36 tahun. Subhanallah. Mantap berhijab sejak kapan? Sebenarnya mantapnya banget udah pasti tanggal 29 Januari kemarin. 29 Baru banget. Januari. Oh, baru banget. Baru banget. Tapi kepengennya sih sebenarnya udah lumayan lama. Sejak aku udah nggak nge-hostin Fotemen tuh, sebenarnya aku udah kepengen tuh. Cuma, nah, Iya nggak apa-apa kan, memang nggak ada juga, memang nggak ada hosting entertainment yang pakai hijab. kan nggak ada soalnya. Orang kan nggak enak. Ya emang kan ngegibah emang harus pakai hijab. Beda gitu loh, kan. ngegibah mau ngomongin orang tuh beda. Oh iya. sebenarnya kita kan Sabar menyampaikan saya. berita Iya bener. kan, Kalau kita menyampaikan berita, tentang ngambil selebriti. hal-hal positif. Sabar Iya, saya, betul. puas saya kan. Puasa doain Salah ya. kamu. Gitu. Lalu? Terus udah gitu, akhirnya bulan puasa tahun lalu pas lagi hamil tuh ada momen aku kayak galau gitu, tapi nggak ada masalah apa-apa, nggak lagi mikirin apa-apa, nggak lagi bingung akan apa-apa gitu. Terus kayak galau, terus kayak sedih gitu. Pas abis hataman bareng anak-anak, bareng suami, terus aku bilang gini, yang aku pakai hijab kali ya gitu. Terus pada saat itu dia cuma responnya yakin. Terus aku langsung jawab enggak gitu. Kenapa? Cepet banget enggaknya, cepet banget enggaknya. Jadi kayaknya aku masih nungguin si yakin nih yang gitu. Kayaknya belum yakin. Tapi yang menarik di situ waktu di story aku putus, waktu dibilang kok bisa bilang enggak padahal ngomong mau pakai hijab, itu kenapa? Nggak Apa tahu yang dan cepet terlintas? Aku ya manusia ya. Aku mikirin pasti udah nomor satu. Pertama kali adalah kerjaan. Tadi aku mikir gitu. Nah, Pertama aku mikir tuh kerjaan mungkin nggak ya pakai hijab masih tetap aku jalanin gitu. Sementara aku masih pengen nih di sini gitu. Iya. Tapi kesini-sini aku mikir kayak oh banyak banget loh teman-teman kita yang udah pakai hijab. Masih tetap ada di sini, masih tetap kerja, masih tetap syuting gitu, masih tetap jalanin aktivitasnya seperti biasa. Iya. Terus udah gitu kesini-sini, tuh aku mikir sepertinya aku memang sudah hampir tidak pernah kecuali gym ya. Aku pakai baju-baju yang maksudnya yang terbuka lah gitu. Ya udah, apa sih salahnya tinggal ditutup aja kepalanya gitu. Terus aku pikir juga nih yakin nih nggak datang nih si yakin nih gitu kan. Udah kita jemput aja yuk gitu. Udah deh akhirnya aku memutuskan untuk menjemput yakin. menjemput yakin. Ada kesulitan apa setelah si yakin ini terjemput oleh kamu? Apakah justru semakin lebih mudah atau ada tantangan di awalnya? Dari sebelum pakai hijab tuh entah kenapa aku udah mikir, makanya kalau kita di dunia kita ini kan selalu ada kompetisi gitu kan ya. Dari kerjaan aja deh atau dari hari-hari gitu. Misalnya kayak kalau dulu tuh misalnya aku ditawarin kerjaan A gitu misalnya. Terus akhirnya bukan aku gitu yang ngerjain. Terus aku pikir gini, kok bukan gue ya gitu. Ada gitu tuh di hati tuh. Atau mungkin mikirnya, harusnya gue tuh gitu. Tapi pada saat dari sebelum hijab itu aku udah mikir, oh ini bukan harusnya gue. Harusnya memang bukan gue. Dari awal memang bukan aku. Karena memang kalau kata Allah bukan rezeki, Nggak bakal. kemana, iya. Mau dikejar, kita pepetin gak bakal jadi rezeki. Mau ngumpet di dalam goa, kalau kata Allah rezeki lo kan gak bisa ambil Oh, gitu. wow. Jadi kamu- aku mikir udah selega itu, makanya aku bilang tenang udah. Seikhlas itu Yes. gitu maksudnya ya. Yes. Jadi kalau memang ya harusnya bukan aku ya bukan Ya aku. udah. Ya. Tapi Natalie Holzer juga kan sama-sama kalau Natalie Holzer juga mantap berhijab bahwa awalnya juga ada seorang bahkan dah mualaf gitu ya. Iya. Tapi bahkan Natalie Holzer kan juga DJ kan. Iya. Terus sekarang pakai hijab. Itu tuh perubahan
dari mulai pekerjaan tuh gimana kalau Natalie Holscher? Kalau pekerjaan pasti ada aja sih yang datang ya. Ya, kalau kemarin-kemarin nge-DJ kayak gitu-gitu semuanya kayak udah capek aja ngelewatin itu. Ya kalau Natalie itu kan tadi kan udah dijelasin bahwa semakin banyak job, artinya kayaknya ini mungkin kata Allah aku tetap harus bertahan menggunakan jilbab. Betul, tapi kan ada pekerjaan yang tidak bisa kamu ambil lagi kan? Benar. Bahwa masuk ke klub malam juga itu jelas nggak bisa kamu ambil ya. Oke, perubahan dalam pekerjaan pasti ada, tapi gantinya juga justru jauh lebih banyak lagi. Daripada amin ya. Tapi kalau misalnya buat seorang Cory Pamela sendiri, ada sempat ngerasa beban atau berat nggak sih ketika menggunakan hijab? Apa hal terberat yang kamu rasakan selain tadi ngerasa ketika dalam pekerjaan tapi pada akhirnya ada dapat gantinya, apalagi merasa beban buat kamu? Ada beban nggak sih? Ih, Masya Allahnya sih enggak ya. Kayaknya Allah tuh kasihnya gampang gitu. Maksudnya jangan deh. Perbedaan ketika menggunakan hijab dan sekarang tidak menggunakan tidak hijab menggunakan dan hijab. sekarang menggunakan hijab? Yang berat justru datangnya sepertinya mungkin bukan dari aku gitu. Bukan, akunya sih enggak sih. Maksudnya bahkan kalau misalnya pergi-pergi gitu, styling apa gitu jadi lebih kayak Happy gitu ya, kayak oh pakai apa ya gitu. Cocok gitu, jadi lebih niat gitu. Tapi maksudnya mungkin kalau sekarang nih aku masih belajar menanggapi komentar orang-orang. Gitu. Terkadang tuh kan kalau namanya kita belajar, makanya aku awal-awal tuh aku kasih captionnya tuh aku belajar. Namanya orang belajar pasti akan ada salahnya. Kamu pakai caption aku belajar. Belajar. Jadi Bismillah aku mau mulai belajar gitu. Jadi ini proses Bagus belajar banget ya, kan Kak. gitu kan. Jadi emang istilahnya kalau kenapa mau belajar? Karena dari bodoh gitu. Bodoh biar apa? Biar jadi pinter gitu. Nah ini jadi prosesnya menuju ke sana gitu. Jadi ya mohon maaf lahir batin jika ada yang masih kurang, yang kurang berkenan gitu. Tapi Cory, kalau kamu mengklaim bahwa aku belajar, yang kamu bilang ya, masih belajar. Ya memang kita semua akan selalu terus belajar sampai kita mengembuskan nafas terakhir ya. Tapi kalau kamu mengklaim itu di media sosial kamu kan akan jadi jauh lebih banyak netizen yang merasa jauh lebih pintar lagi pada akhirnya. Betul, memang banyak. Di atas langit masih ada langit, pasti Oke, banyak kita kasih lihat orang komentar yang dari pintar. netizennya, walaupun ada yang memberikan komentar miring, ada juga yang banyak Masya memberikan Allah. komentar positif. Masya Allah. Hebat banget Kak Cory, makin cantik sekarang pakai hijab. Masya Allah, Kak Cory sekarang pakai hijab makin tambah manis dan cantik, tetap istiqomah. Semoga dipertahankan Kak Cory, amin. Amin. Pasti Kak Umar senang banget lihat Kak Cory pakai hijab. Pasti Kak Umar seneng banget tuh, suami aja senyum-senyum tuh depan tuh. Tuh dia aja senyum-senyum tuh. Suaminya dari tadi protektif banget loh Kak, ngeliatin komen sampai aduh. Ini banget luar biasa loh. Tapi akhirnya suami gimana? Nah, suami aku, orang pada bilang gini, ini pasti disuruh sama suaminya nih, ini pasti dipaksa sama suaminya. Rata-rata orang mikirnya gitu. Tapi Masya Allah ya, nggak pernah terbesit sekalipun kalimat dari dia untuk pakai hijab dong yang... Oh ya? Dia kayaknya ngomongnya pakai hijab itu bukan ke aku deh, tapi ke Allah. Ya Oh, Allah, minta gitu, langsung. doa cenah, ya Doa kan? cenah. Jadi Allah kabul gitu. Oke, itu kan komentar-komentar dari netizen ya. Tapi komentar dari anak-anak tuh gimana? Kalau anak-anak yang mendasar anak-anak ya. Jadi di luar nalar gitu. Kalau yang kecil itu pas pertama kali aku pakai, jadi momennya aku pertama kali pakai itu mau nganterin mereka futsal. Mereka ada kita kemarin tuh pas lagi nggak puasa setiap hari Minggu kita main futsal bareng kan. Terus begitu turun aku bilang aku pakai, terus kata yang kecil, yang tengah adik bilang gini, kayak belum cocok deh mah. Oh, dia bilangnya gitu. Kata dia, kayaknya iya masih 6 tahun kan, kayak belum cocok deh mah gitu. Nah kalau yang Babang dia bilang gini, kenapa nggak dari dulu sih mah? Oh, Tapi bukan ke arah situ ya. Kenapa nggak dari dulu? Karena kalau baru sekarang otomatis kita harus perbaharui itu semua foto-foto di rumah. Oh, lebih ke foto. Jadi bukan karena apa, dia males gitu foto untuk Foto Photoshop dia ulang nggak ya. ada. Tapi kepengenan kalau gitu. suami Umar Syarif bilang apa? Komentar pertama ketika akhirnya melihat kamu secara fisik ya, ketika akhirnya oke berhijab nih, menggunakan hijab secara fisik. Apa ya komentarnya ya? Karena sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh emang sering, karena kan kalau setiap ke sekolah anak itu pakai hijab, terus udah gitu setiap lebaran pakai hijab. Oke. Tapi dia pernah sempet bilang waktu itu ke aku kalau soal komentarin hijab itu dia bilang gini, aku udah ngebayangin nih ntar kalau kamu pakai hijab itu pasti pakai hijabnya warna hitam, terus udah gitu kayak kamunya jadi kelihatan putih apa gitu. Aku bilang lah orang belum juga pakai hijab. Tapi kemarin pas pakai hijabnya mah nggak ada ngomong apa-apa sih. Nggak ada ngomong Nggak tahu apa-apa dari ya? dalam hati nggak tahu ya. Coba bagaimana Umar Syarif cantik, kalau cantik anggukan kepala? Hah? Bahwa dia tidak menganggukkan kepala. Cantik kalau cantik Cantik lah. anggukan kepala?
kamera sedang menuju kamu. Cantik, cantik. Terpaksa. Enggak terpaksa dong, dia tahu kok kamera ke situ, dia harus ngangguk apa. Oke, kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, ini dia konten-konten dari seorang Kaori Pamela ketika menggunakan hijab. Dari baju-baju yang dulu kemana nih akhirnya sekarang? Itu pertanyaan orang kemarin, aku juga sempat ditanya. Soalnya enggak. Jadi katanya ada yang aku kasihin sih, enggak aku jual pre-love gitu, aku kasihin aja udah. Makanya kemarin tuh kan baru pindahan kontainer gitu. Aku bilang sama suamiku bilang gini, ih ini prestasi banget loh. Aku bisa buang beberapa kontainer yang biasanya Dibuang, nggak- akhirnya dikasih Maksudnya semua. dikasih. Oh wow. Karena kan sebelumnya masih bisa pakai Sayang gitu ya. gitu. Dan kalau kayak nge-gym, baju gym, alhamdulillah sekarang ditemukan teknologi yang namanya mansep. iya. Jadi Pakai ya tetap bisa mansep ya, dipakai. Kak. dalam- Tinggal tambahin mindset Yes, aja. gitu. Jadi Oke. nggak beli-beli Ini lagi. kita juga mau kasih lihat buat sobat Ambiar dari seorang Kaori Pamela yang katanya menjadi istri idaman karena punya hobi yang sama dengan suaminya. Emang hobinya apa sih? Sampai ke tangan nggak punya bulil. Jadi tahu nggak hobinya Kaori itu apa sama suaminya? Pukul-pukulan. Bukan mau olahraga bareng, bikin konten bareng. Itu. Tapi lucu loh, itu apa ya, memotivasi kita para perempuan-perempuan nanti kalau kita Iya. punya pasangan atau yang sudah punya pasangan biar nggak Iya. dikit-dikit main handphone sendiri-sendiri. Kita Tapi nggak ngomongin sabar bareng. ngeliat Dewi juga sama pasangannya Amin. kontennya Iya, apa ya. sama gitu juga gak Iya. sabar ya. Nanti naik beritanya apa lagi nih. Kalau aku lebih kayak begitu. Tapi buat Kaori, Kang gosip. buat Kaori sendiri ya, olahraga bareng sama suami tuh seminggu bisa berapa kali tuh? Kalau lagi emang pokoknya disempet-sempetin. Kalau kayak sekarang kita lagi puasa, baru mulai puasa dari sebelumnya ini kita belum olahraga sampai berapa, ada 3 minggu kali ya. Tapi kalau emang lagi bisa pokoknya pasti disempetin. Seminggu bisa 2, 3, atau 4 kali. Gitu. Selalu bikin konten bareng sama suami, Kak. Iya biasanya dia tuh yang suka tuh bikin. Tapi Yang dari kamera- sebelum- yang kamerain siapa, Kak? Ditempel, hut, gitu. Oh, tapi dari sebelum berhijab memang suka olahraga bareng? Iya, Suka iya. olahraga, gue nge-gym bareng sama mereka. Oh gitu, Sering kan aku nggak tahu. Sering banget mereka, Sering sering ketemu. ketemu. Mereka lagi, selalu datangnya Jogetnya Kak berdua Kaori terus ini berdua. keren. Benar. Tapi ya buat Kaori Pamela, ini juga kita mau kasih lihat kalau kamu juga ternyata dari perubahan yang positif, tapi juga sempat mendapatkan komentar negatif dari netizen luar sana. Ya, ada yang komen baju-baju gym yang seksinya hibahin dong gitu. Padahal ya itu aku double-double masih bisa. Fine, nggak masalah Gitu. ya. Jadi yang terselamatkan adalah baju gym masih terselamatkan. Masih. Baju kerja tidak ada yang terselamatkan. Tidak ada, tidak ada. Terutama Kalau- baju Apalagi kerja. gaun-gaunnya, Kak. Iya, udah Kalau bye-bye, gitu. dari seorang Natalie Holzer, berarti kamu juga dulu baju kamu yang mini-mini kan waktu masih ke klub malam kerja segala macam menjadi DJ itu kemana tuh sekarang akhirnya Dikasih dinar candy. Jadi kalau ngeliat dinar candy lagi ke DJ tuh baju dinar tali semuanya. Oh, masih ketemu aku DJ juga. Iya. Iya. Oh ya, kalian ya dengan perubahan menggunakan hijab, baju baru tuh berarti kalau beli tuh sekali langsung banyak apa gimana sih? Atau di endorse, Kak, baju-baju hijab ini? Coba kalau Kaori. Masya Allahnya alhamdulillah banyak banget teman-teman aku yang aku bingung kok dia bisa nggak ngurusin hidupnya doang tapi ngurusin hidup orang lain Iya, banyak pasti. banget. Tapi Nah, mengurusin hidup yang positif ya, Iya, Kak. iya. Kayak- Jadi begitu tahu aku ada posting caption belajar, langsung Kak alamat. Oh iya, wah Tuh, alhamdulillah. tapi itu anaknya zaman sekarang Iya, Masya Allah, tahu Masya Allah, kayak Masya begitu. Allah. Iya, Fenita Ari kan waktu itu begitu juga. Iya. Bener. Kalau Natalie Holzer gimana awalnya? Kemarin masih inget gak? Dia Awalnya beli di Tanah Abang. iya sama dikirim-kirimin, tapi dikiriminnya tuh mukena. Oh. Jadi lebih banyak mukena. Jadi banyak yang ngirimin kalian tuh ya karena mereka tahu bahwa kalian menggunakan hijab sekarang ini ya. Kak Kaori Oke. kan udah nyaman nih menggunakan hijab. Pasti banyak perempuan di luar sana juga pengen menggunakan hijab. Apa yang ingin disampaikan sama perempuan-perempuan di luar sana yang pengen menggunakan hijab? Termasuk Dewi. Termasuk aku suatu saat nanti. Amin. Kamu mau pakai hijab, Wi? Jawab orang nanya. Doain aja deh waalaikumsalam. Semuanya bisa jadi mungkin. Iya, betul. Kita doakan dan kita Nanti kita nggak tahu nanti Iya. Syawal tiba-tiba dipakai hijab kan kita nggak pernah tahu. Benar. Coba Kaori mau bilang apa pesannya? Hanya di hari lebaran. Bismillah aja sih sebenarnya. Cara gampangnya adalah di listing aja mana lebih banyak positif dari pakai hijab atau tidak pakai hijab. Tapi listingnya jangan cuma duniawi ya, sampai jauh ke akhirat kalau bisa. Wow. Jadi kira-kira kalau lebih banyak positifnya sampai
hari akhir kita nanti pakai hijab, sok ayo dijemput aja yakinnya. Jangan nungguin yakinnya datang, kadang suka lama, macet kayaknya. Oh gitu. Ya, Kakak, bismillah pokoknya. Kak, aku ngeliat suami kakak itu betapa bangganya ketika kakak itu menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan agama. Ya Allah, aku berdoa kepada Allah di bulan puasa ini semoga aku mendapatkan suami yang soleh, sehingga bisa mendukung kebaikan-kebaikan istri gitu. Ini kan suatu hal yang baik. Nih, tunggu. Aku boleh ngomong nggak satu? Boleh, Kak. Jadi aku waktu mau nikah tuh pilihannya ada beberapa memang kan. Tapi aku mikir aku nikah itu bukan cuma untuk dunia, tapi untuk akhirat juga. Nah pada saat malam pertama aku nikah, yang diajakin tau nggak apa? Apa? Sholat taubat. Berat gak? Berat gak? Jadi aku mikir, oh benar pilihan gue. Insya Ya Allah Allah, kirimkan suami yang soleh untukku ya Allah. Amin, amin, amin. Amin. Kita berdoa, semoga Dewi Persik mendapatkan suami yang soleh. Amin. Kita kembali saat lagi di pagi-pagi ambiar. Amin.